Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Kemudian untuk di kali ini kita akan membahas tentang yang namanya berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat, yakni dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia salah satu bab yang ada di kelas 7 SMP maupun MTS yakni adalah tentang surat menyurat, yakni dengan judul berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Saat kita berkomunikasi memang ada ragam banyak sekali komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi yang tidak santun seperti itu ya. Maka dari itu bagaimana caranya agar bahasa kita tetap santun? Nah, kita pelajari di sini. Nah, kemudian langsung kita mulai saja, yakni berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Yang pertama, sebelum mengetahui atau cara membuat dengan santun, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu surat. Surat adalah media komunikasi yang berbentuk tulisan. Ingat ya, bentuk dari surat adalah tulisan, berupa tulisannya nantinya perkembangannya tulisan tangan maupun tulisan elektronik atau disebut dengan surel, yakni surat elektronik antara seseorang atau sebuah lembaga kepada lembaga lainnya dan juga kepada orang lainnya. Nah, maka dari itu surat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan surat pribadi, yang kedua disebut dengan surat dinas. Surat pribadi, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi itu? Surat pribadi adalah sebuah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi yang ditunjukkan kepada hal yang sifatnya pribadi pula, yakni kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi tertentu. Nah, dalam menulis surat yang santun ada beberapa unsur-unsur yang harus disesuaikan biar yang disampaikan secara santun dan tidak terkesan asal-asalan. Yang pertama, terdapat tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan suratnya kemana, kemudian terdapat salam pembuka, isi, salam penutup, dan yang terpenting identitas pengirim surat, biar kesannya ketika mengirim surat jelas pengirimnya siapa, kecuali dengan surat botol, surat hal yang sifatnya rahasia. Nah, seperti itu. Adapun untuk kalimat-kalimat pembuka dan penutup surat pribadi biar lebih santun, maka dari itu ada beberapa yang sudah dikategorikan, yakni ada 4 kategori kalimat pembuka dan penutup dari surat pribadi. Bisa dilihat di layar kaca untuk kalimat pembuka seperti apa kabar, hello, semoga, dan semoga kamu sehat. Nah, sedangkan untuk penutupnya sekian dulu, sampai di sini, terus sampai di sini dulu ya, sudah dulu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dipakai dalam membuka dan menutup surat pribadi. Yang keduanya, kita sudah masuk ke dalam surat dinas. Surat dinas adalah sebuah surat resmi. Ingat ya, namanya dinas berarti disebut juga sebagai surat yang resmi, di mana surat ini dibuat oleh suatu instansi atau lembaga. Jadi ketika membuat surat yang sifatnya resmi, maka harus berada atau dituliskan mewakili sebuah instansi atau lembaga untuk keperluan kedinasan. Nah, di dalam surat dinas itu cukup berbeda dengan surat pribadi, di mana surat dinas harus memuat ada yang namanya kepala surat, kemudian tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, kemudian perihalnya tentang apa, alamat suratnya, salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, pengirimnya siapa, dan surat ini ditembuskan kepada siapa saja. Nah, ini seperti contoh di sini ada surat tentang panitia persami klub sains biologi SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Di sini ada tertuang semuanya sebagai surat resmi. Nah,
Untuk mengidentifikasikan surat resmi dan surat dinas, ini adalah perbedaan-perbedaan yang paling mencolok di dalam surat pribadi dan surat dinas, di mana surat pribadi dipakai untuk kepentingan pribadi, sedangkan surat dinas untuk bersifat kedinasan dan lain sebagainya. Karena juga surat pribadi bersifat tidak resmi dan surat dinas sifatnya resmi, jadi bisa dipermasalahkan secara hukum. Kemudian untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.